Baik, Bapak Ibu rahimakumullah. Kami di WA sama Bapak Fajar di request materinya tentang salat. Salat itu full time, bukan part time. Karena kematian bisa datang anytime, kapan saja. Kita semua pasti sepakat bahwasanya hukum salat itu wajib. Semua sudah hafal hukum salat itu wajib. Dalam surah Al-Baqarah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fi. Itulah Alkitab, Al-Qur'an yang tidak ada keraguan di dalamnya. Apa? Hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka orang yang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Yaitu orang-orang yang beriman dengan yang gaib wa yuqimuna as-salah, dan mereka mendirikan salat. Maka mendirikan salat itu termasuk ciri-ciri orang yang bertakwa. Satu ayat tadi itu menjadi landasan bahwasanya salat itu hukumnya wajib. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin." Kalau tadi dalil dari ayat yang menunjukkan salat itu wajib. Sekarang kita pindah ke hadis yang menunjukkan bahwasanya salat itu wajib. Nabi mengatakan, "Buniyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 dasar, 5 perkara. Pertama apa? Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu kesaksian atau syahadat bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan bahwasanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini yang pertama, syahadat. Yang kedua apa? Wa iqamis shalah, mendirikan zakat, mendirikan salat. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Wa itaiz zakah. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang kelima, wa shaumi Ramadan, berpuasa Ramadan. Yang keempat, puasa Ramadan. Yang kelima, wa hajjil baiti man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji bagi yang mampu. Pernah ada seorang ustadz yang menjelaskan, tapi saya lupa namanya. Beliau mengibaratkan begini. Ibaratnya ya, yang saya pegang ini apa? Ini ibaratnya Islam seseorang. Islam dibangun atas dasar 5 perkara. Ini Islam nih, kita pegang. Seseorang yang enggak haji, maka sudah apa? Terlepas satu pemegang keislamannya. Yang tidak berzakat, lepas satu. Yang tidak berpuasa, lepas 3. Yang tidak sholat, lepas 1. Masih nempel. Tapi kalau syahadat ini kita lepas, jatuh. Jadi semakin kita benar-benar mengamalkan rukun-rukun Islam itu, insya Allah keislaman kita, keimanan kita akan kuat. Tapi bila mana kok itu hilang satu persatu, maka runtuh keislaman kita. Itu logika yang paling simpel atau perumpamaan yang paling simpel. Bapak Ibu rahimakumullah. Itu dalil dari hadis bahwasanya salat itu wajib. Yang berikutnya, salat ini perkaranya agung. Untuk mewajibkan ini, Allah memperjalankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa. Kemudian diangkat ke langit. Di tempat yang paling tinggi itu, di tempatnya para malaikat yang suci, Allah mewajibkan salat. Kalau perintah zakat, perintah haji itu
Jibril yang turun. Tetapi perintah salat Allah mengangkat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke langit. Ini menunjukkan bahwasanya salat itu sangat agung. Kedudukannya dalam Islam luar biasa. Maka kita sebagai seorang Islam tidak dibenarkan kalau tidak salat. Itu Bapak Ibu rahimakumullah. Lalu bagaimana orang yang meninggalkan salat? Kita sudah memahami bahwasanya salat itu hukumnya wajib dan Nabi diperjalankan ke langit. Sebelum kita lanjut saya ingat satu hal, bahwasanya apa? Pertama perintah salat itu jumlahnya berapa Ibu-ibu? 50. Dalam sehari semalam kita diperintahkan untuk salat 50 kali. Perintah pertama ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima. Setelah dapat perintah itu, Nabi turun, sudah mau ke bumi, sudah turun. Tetapi di langit ke-6 bertemu Nabi Musa. Dikatakan, wahai Muhammad, kembalilah kepada Tuhanmu. Mintalah keringanan. Maka Nabi atas perintah itu kembali ke langit 7. Karena Nabi Musa mengatakan, saya dulu pernah mengajak orang Yahudi untuk sholat. Mereka susahnya luar biasa. Umatmu nanti tidak akan mampu. Gitu. Akhirnya Nabi naik. Di diskon 5, dipotong 5. Setelah itu turun lagi. Sudah mau ke bumi, sudah mau turun. Ketemu lagi Nabi Musa ditanya, berapa perintah salat yang Allah wajibkan? 45. Nabi Musa mengatakan lagi, mintalah lagi kepada Allah kembali, mintalah keringanan. Umatmu tidak akan mampu. Potong lagi. Begitu terus, bolak-balik sampai sholatnya hanya menjadi 5 kali sehari. 5 jumlahnya tetapi 10 pahalanya. Dan banyak hadis-hadis Nabi yang mengatakan man hamma bihasanatin falam yaf'alha kutibat lahu hasanah. Barang siapa yang ingin melakukan satu kebaikan tetapi dia belum melaksanakan itu, dicatat satu kebaikan. Dan kalau dia melaksanakan akan ditulis 10 kebaikan. Itu untuk ketaatan. Tetapi kalau seseorang berniat melakukan keburukan, belum ditulis. Tetapi kalau dia benar-benar melakukan keburukan, hanya ditulis 1. Ini menggambarkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Juga salat, 1 kali salat pahalanya 10. 5 kali salat pahalanya 50. Maka setelah kita memahami bahwasanya awalnya 50 kali, rasa-rasanya kita kok kurang ajar atau belum bersyukur kalau sholat yang hanya 5 kali ini masih sering kita tinggalkan. Rasulullah sudah berusaha itu meringankan umatnya, betul-betul meringankan umatnya. Sampai tersisa 5 sholat, kemudian Nabi Musa mengatakan, minta lagi, umatmu tidak akan mampu. Memang fakta, sebagian umat Rasulullah ada yang masih keberatan menjaga sholat 5 waktunya. Tapi ketika itu Nabi sudah mengatakan, wahai Nabi Musa, aku sudah malu minta keringanan lagi. Hingga akhirnya apa? Ditetapkanlah kewajiban sholat jumlahnya berapa? 5 kali dalam sehari. Itu kisah perintah diwajibkannya sholat. Bapak Ibu rahimakumullah, setelah kita memahami bahwasanya sholat itu wajib, yang kedua kita harus mengetahui bahwasanya
salat itu adalah hal yang paling pertama nanti dihisab di hari kiamat. Hal yang berkaitan antara seorang hamba dengan Allah. Hal yang pertama Allah tanyakan adalah tentang salat. Tetapi kalau sesama manusia, yang paling pertama Allah tanyakan adalah tentang darah. Nah, kewajiban kita kepada Allah adalah salat. Nabi kita mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya hal yang pertama kali Allah hitung, Allah tanyakan, Allah mintai pertanggungjawaban dari seorang hamba pada hari kiamat dari semua amalnya, itu adalah tentang salatnya. Fa in saluhat faqad aflaha wa anjah. Kalau salatnya baik, maka dia telah sukses dan beruntung. Wa in fasadat faqad khaba wa khasir. Tetapi kalau salatnya itu rusak, maka dia telah celaka dan rugi. Lalu bagaimana kalau ada yang bolong-bolong? Maka Allah akan mengatakan, kalau ada yang kurang, Allah akan mengatakan, unzuru hal li'abdi min tatawwu'in fayukammala biha man taqas. Carilah, lihatlah, telitilah apakah hambaku itu memiliki salat sunnah. Kalau ada, itu sebagai tambal, sebagai ganti. Sebagai ganti atas apa yang pernah dia tinggalkan dulu. Mungkin kita bertanya, apa yang dimaksud dengan salatnya tidak sempurna? Salatnya kurang, apakah kurang dalam rukun-rukunnya, atau disebut kurang itu kalau memang dia tidak salat sama sekali? Jawabannya, kedua makna itu masuk. Karena disebutkan kurang. Kurang apa saja? Kurang sempurna, kurang ini itu termasuk kekurangan. Atau tidak dilaksanakan sama sekali, itu juga kekurangan. Nah, nanti salat-salat sunnah itu nanti yang akan menambal, yang akan mengganti. Makanya hendaklah kita selain salat wajib, hendaklah kita menjaga salat sunnah. Seseorang yang sudah rutin menjaga salat sunnah, maka saya yakin salat wajibnya aman. Jadi kalau sudah rutin salat sunnah, ketika dia agak futur, agak malas begitu, pasti yang dia tinggalkan apa? Salat sunnahnya. Atau ketika terburu-buru, yang dia tinggalkan salat sunnahnya. Tetapi yang masih yang baru menjaga salat wajibnya saja, meskipun ini sudah baik, tapi dikhawatirkan ketika dia diserang malas atau digoda setan gitu, yang ditinggalkan apa? Salat wajibnya. Tapi kalau dia sudah biasa dengan yang sunnah, maka kami yakin wajibnya akan terjaga. Begitu. Selain wajib, yang kedua apa? Akan ditanya pertama kali di akhirat. Kalau baik, maka kita akan selamat. Kalau tidak baik, kita rugi. Kata Nabi Muhammad, khaba wa khasir, celaka dan rugi. Meskipun bisa nanti ditutup dengan salat-salat sunnahnya, kalau dia punya banyak tabungan salat sunnah. Maka minimal kalau kita mau punya tabungan banyak, sehari itu ada 12 rakaat salat sunnah. Apa saja? 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. Kalau sesuai ini jumlahnya 10. Kalau mau 12 berarti sebelum zuhur berapa? 4. Gitu.
Dan seseorang yang menjaga salat ini nawafil, Allah menjanjikan, ini disampaikan oleh Rasulullah apa? Buniya lahu baitun fil jannah, akan dibangunkan rumah di surga. Kalau kita mau ke Semarang, ke Jakarta, pasti kita mikir nanti mau nginap di mana, di hotel atau di mana. Kalau kita mau ke surga, mau tinggal di mana Bapak Ibu? Perlu rumah atau mau ngemper di bawah pohon? Enggak apa-apa lah, nanti bawah pohon aja, gelar-gelar terpal gitu. Tapi kita akan bahagia kalau masuk surga itu sudah, silahkan Bapak, itu rumah Bapak depan sana sudah dibuatkan. Langsung masuk bersama keluarganya, sama anak cucunya. Ketika itu apa? Kesempurnaan atau kenikmatannya sempurna, punya rumah, begitu. Maka mari, kita semua sudah sadar bahwasanya kita di dunia itu hanya sementara. Bapak Ibu yakin mau di dunia selama-lamanya atau hanya sementara? Sementara kan? Sementara. Selain ketaatan yang kita perbuat, kemudian beribadah, termasuk yang paling penting yaitu apa? Salat tadi, karena yang pertama akan ditanyakan. Dan kalau kita ingin dibuatkan rumah, perbanyak salat sunnah. Itu. Bapak Ibu rahimakumullah. Sekarang yang ketiga, bagaimana kalau ada orang yang meninggalkan salat? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-ahdu bainana wa bainahum as-salah." Perjanjian antara kami dan mereka adalah salat. Ini beliau katakan ketika membahas orang-orang musyrik. Di depan para sahabatnya mengatakan, perjanjian antara kita dengan mereka yaitu salat. Kalau mereka salat berarti mereka mukmin. Kalau enggak salat berarti mereka kafir atau musyrik. Kalau bahasanya Nabi di sini mengatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-salah faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami dan mereka itu salat, dan barang siapa meninggalkannya maka dia telah keluar dari Islam. Maksudnya meninggalkan itu sama sekali tidak salat. Sama sekali tidak salat. Maka tadi kita belum pernah haji. Zakat pun zakat yang wajib, misalkan zakat tanaman atau zakat ternak, kita nggak punya unta segitu banyak atau kambing segitu banyak, jarang-jarang. Kalau panen beras kita juga nggak sebegitu banyak gitu. Kalau sampai solatnya dilepas, nggak pernah solat, maka nanti akan runtuh keislamannya. Maka Nabi mengatakan perjanjian antara kami dengan mereka yaitu salat. Terus yang kita garis bawahi, faman tarakaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya maka dia telah keluar dari Islam. Begitu. Bahkan kita sekarang pun memahami itu. Memahami kata-kata apa? Islam KTP. Di KTP-nya Islam tapi tidak pernah salat. Yang lebih parah adalah kalau kesehariannya enggak pernah salat tapi pas Idul Fitri ikut salat. Ini agak parah tapi masih mending lah. Karena dia masih ikut salat. Tapi apa nun saya logikanya terbalik. Yang wajib itu yang setiap hari yang 5 waktu itu yang wajib. Kalau salat Idul Fitri enggak salat pun dia enggak berdosa. Tapi kalau yang 5 hari 5 kali itu yang wajib. Begitu. Maka ancaman Nabi kalau kita meninggalkan salat full bisa keluar dari Islam. Tapi kalau ada orang yang kadang masih bolong-bolong, itu belum keluar dari Islam, tapi apa? Dia berdosa, dosa besar. Kita mungkin bertanya, mana dalilnya? Allah berfirman dalam surah Maryam 58, "Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat." Maka datanglah generasi setelah mereka, setelah para nabi yang saleh, para
salafus salih, para sahabat Rasulullah, khalfun adha'us shalah, generasi yang menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, dan mereka mengikuti syahwat. Apa ancaman Allah? Fasawfa yalqawna ghayya, maka mereka akan mendapat siksaan yang pedih. Ini dalam surah Maryam, akan dimasukkan neraka yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan syahwat. Maka kita harus pilih mau masuk kategori yang menjaga salat atau yang memperturutkan syahwat, tidak pernah salat tapi kalau ada konser dangdut hadir, kalau ada joget-joget hadir, atau mau kita pilih yang datangnya ke masjid. Silahkan kita pilih. Di ayat 58 begitu. Datang generasi yang menyia-nyiakan salat, bahkan memperturutkan syahwat nafsunya. Ancaman Allah, fasawfa yalqawna ghayya, mereka akan diazab dengan azab yang pedih, berlipat. Tetapi ayat selanjutnya Allah berfirman, illa man taba wa amana, kecuali orang-orang yang bertaubat. Jadi Allah itu sangat menerima taubat. Jadi jangan khawatir. Mungkin pernah dulu punya sejarah, punya jejak, dulu saya sering meninggalkan sholat. Jangan khawatir, Allah menerima taubat. Sekarang kita betul-betul bertaubat, kemudian memohon kepada Allah, maka apa? Allah akan menggantikan keburukan yang dulu pernah kita perbuat menjadi kebaikan. Kalau benar-benar bertaubat. Dan Allah gembira ketika ada hambanya yang bertaubat, melebihi gembiranya seseorang di padang pasir dengan bekal unta dan di atas untanya ada barang-barang, kemudian bekal itu hilang, setelah dicari tidak ketemu, orang itu tidur. Setelah bangun ternyata barang itu kembali di sampingnya bersama untanya, maka dia bergembira. Allah lebih gembira dari itu. Bahkan Nabi mengisahkan ketika orang itu gembira sampai salah ucap, sampai mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkaulah hambaku dan aku Tuhanmu. Terbalik. Padahal dia mau mengatakan Allahumma ana abdi wa anta, Allahumma ana abduka, Allahumma anta rabbuka, Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkaulah Tuhanku dan aku hambamu. Saking gembiranya. Nah, Allah kalau ada hambanya yang bertaubat melebihi orang itu. Pernah enggak Bapak Ibu gembira? Misalkan dulu pas pas mungkin mau masuk jurusan kedokteran atau masuk jurusan perawat gitu, pas tes kan, tes kemudian lihat pengumuman alhamdulillah keterima gitu, bahagia kan? Bahagia enggak? Bahagia. Atau bapak-bapak yang dulu melamar gitu kan, dikatakan Bapak Fajar, dulu masih muda, Mas Fajar, lamaran Mas kami terima. Berarti adalah langkah kedua. Sekarang kita bahas kapan hari hanya. Kalau lamaran diterima, bahagia enggak Bapak-bapak? Bahagia. Apalagi kalau melamar lagi dan diterima lagi gitu. Itu lain. Intinya begitu. Allah itu gembira kalau seorang hambanya kembali bertaubat kepada Allah. Maka jangan bosan, jangan lelah kita untuk beristighfar. Nabi saja yang sudah Allah jamin surga, sudah Allah sampaikan beliau yang akan membuka pintu surga, itu masih beristighfar, memohon ampun, masih sholat malam. Bahkan Aisyah sempat protes, wahai Rasulullah, engkau kan sudah dijamin surga, sudah
diampuni dosanya, kenapa masih capek-capek salat malam? Apa jawaban Nabi? Afala an akuna abdan syakura, apakah aku enggak boleh jadi hamba yang bersyukur? Maka kita yang bukan siapa-siapa, kita rasa perlu untuk memperbanyak istighfar. Ketika bengong di lampu merah begitu, mungkin tadi selama perjalanan kita lihat yang sempat melihat hal-hal yang Allah larang, di situ istighfar. Atau di rumah tadi mungkin sempat tidak akur sama keluarga atau sama istri, di situ istighfar. Begitu. Bahkan sampai setelah sholat, apa yang pertama kita ucapkan? Astaghfirullah, astaghfirullah. Padahal itu bukan setelah berbuat dosa, setelah sholat beribadah, tapi apa? Masih beristighfar. Di antara para ulama mengatakan, kenapa beristighfar? Memohon ampun boleh jadi pas sholat lalai, pas menghadap Allah, pikirannya kemana-mana. Pikirannya, tadi kompor sudah saya kunci belum? Kunci masih di motor atau sudah saya bawa? Apalagi? Banyak pikiran. Makanya setelah salam apa? Kita pertama ucapkan istighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah. Bapak Ibu rahimakumullah, kita kembali ke ayat yang tadi. Maka datang generasi yang menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat, mereka kelak akan Allah siksa dengan siksa yang berlipat, siksa yang pedih. Illa man taba, kecuali yang bertaubat. Ayat tadi menunjukkan apa? Bahwasanya menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat nafsu itu apa? Ciri orang tidak beriman. Dan di ayat lain surah Ar-Rum Allah berfirman, "Wa aqimus salata wa la takunu minal musyrikin." Dan dirikanlah salat dan janganlah kalian menjadi orang-orang musyrik. Maka bisa kita pahami, berarti orang yang enggak salat bisa jadi dia apa? Musyrik. Dan beberapa fakta di lapangan kita melihat begitu, nuwun sewu, para pelaku klenik atau orang Islam yang mengakunya Islam tapi prakteknya masih percaya hal-hal begitu, biasa dia enggak sholat, tapi malah kalau acara begitu hadir, enggak mau ketinggalan, tetapi sholatnya dilalaikan. Ada pernah yang posting dia mengejek dengan gambar tahun 2003, gambar kemben, gambar perempuan pakai kemben begitu, badannya setengah terbuka, dibandingkan dengan tahun 2023 dibuat dengan menutup aurat full, tapi dia buat candaan. Lalu ada yang komentar, ya sudah kalau begitu nanti kalau dia meninggal nggak usah dibungkus kain kafan, suruh aja pakai kemben gitu. Kita akan berpikir lagi, kita ini di dunia betul-betul menghamba kepada Allah sementara. Maka kita harus bisa memilih mana ini yang tuntunan agama dan harus kita pegang teguh, mana ini yang bukan. Yang apabila kalau kita tinggalkan atau kita tidak taat di situ, kita enggak akan celaka di akhirat. Kadang seseorang ada seorang yang rela meninggalkan agamanya hanya demi mengatakan saya itu orang Jawa, sampai semua adat Jawanya dilakukan, tetapi Islamnya ditinggalkan. Maka dikhawatirkan nanti kalau meninggal ya sudah. Coba nanti kalau meninggal, kalau dia minta bacakan Yasin, enggak usah bacakan Yasin. Suruh bacakan di situ nyanyian apa, mau copat atau apa. Kan enggak mungkin, pasti dia enggak mau, enggak bisa dong gitu. Begitu, maka perlu kita sadari kita di dunia itu menghamba kepada Allah, betul-betul mengabdi. Maka di surah Thaha Allah berfirman, "Wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah." Carilah apa yang telah Allah anugerahkan untukmu tentang kehidupan akhirat.
Kita disuruh untuk mengejar kehidupan akhirat dengan betul-betul mengejar, serius. Tapi apa? Wala tansa nasibaka minad dunya. Tetapi jangan kamu lupakan bagianmu dari dunia. Itu pesan Allah. Kejarlah akhirat, tapi jangan lupa dunia. Sebagian orang tua, maaf, ada yang kadang terbalik mengatakan, "Nak, kerjalah yang giat, tapi ojo lali salat." Salatnya apa? Dibalik. Seolah-olah yang paling penting itu kerjanya, dunianya, dan salat dijadikan sampingan. Sehingga dikatakan jangan tinggalkan salat. Harusnya apa? Jagalah akhiratmu, nak. Salatmu dijaga, tapi apa? Kamu itu manusia. Kamu itu hidup di dunia. Berhak untuk menikmati dunia. Jadi kejarlah akhiratmu, tapi jangan lupakan duniamu. Jangan dibalik, jangan kejarkan duniamu, tapi jangan lupa akhiratmu. Nanti bisa lupa akhiratnya. Begitu. Bapak Ibu rahimakumullah. Itu yang ketiga. Bahwasanya dikhawatirkan seseorang yang meninggalkan sholat full, nggak pernah sholat, dia akan keluar dari keislamannya tanpa dia sadari. Bahkan di hadis lain lebih jelas, Nabi mengatakan, inna bainar rajuli wa bainas syirki wal kufri tarkas shalah. Sesungguhnya antara seseorang hamba dan antara kesyirikan dan kekufuran, yaitu apa? Meninggalkan salat. Maka salat menjadi tolok ukur seorang muslim. Maka nanti ibu-ibu, bapak-bapak, kalau datang seorang laki-laki ingin melamar putri bapak, tanyakan ke tetangganya atau orang yang kenal, tanya, "Mas itu menjaga salat enggak? Mas itu salatnya berjamaah di masjid atau tidak?" Kalau dia menjaga salat, bagus, bintangnya 4. Kalau dia salatnya di masjid, lebih bagus lagi, berapa? Bintangnya 5. Begitu. Tolak ukur seorang hamba adalah salat. Bapak Ibu rahimakumullah. Itu 3 perkara yang akan mengingatkan kita bahwasanya kita seorang mukmin, kita punya kewajiban salat, dan salat akan Allah tanyakan pertama kali di dunia. Salah satu tips dari saya, kalau mungkin suatu saat Bapak Ibu sedang datang gangguan setan kemudian malas begitu, apa? Bapak Ibu lihat pasien, apalagi Bapak Ibu kerja di rumah sakit kan? Saya yakin Bapak Ibu pasti lebih bersyukur, mengatakan alhamdulillah saya sehat, alhamdulillah saya sehat. Kenapa? Semua yang datang itu sakit-sakitan. Alhamdulillah kita sempurna, fisik sempurna, mata sempurna. Karena kadang ada yang datang maaf cacat, atau ada yang datang maaf sudah ada penyakit di matanya. Maka harapan kami Bapak Ibu ketika bekerja itu apa? Bisa lebih menghayati pekerjaannya untuk mensyukuri nikmat Allah. Sehat sempurna, kemudian bisa berjalan, bisa makan enak. Semua yang datang itu kalau makan kadang nggak mau. Betul Bapak Ibu? Betul. Itu salah satu motivasi untuk kita lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita lemah dengan melihat sekitar kita. Lalu bagaimana kalau pas sholat kadang kita sholatnya seperti ayam mematok begitu, tuk 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 langsung salam. Padahal tumakninah Bapak Ibu, kalau sholat harus tumakninah, harus pelan, khusyuk. Salah satu yang membuat kita lebih khusyuk adalah harus faham yang kita baca. Jangan seperti burung beo. Kalau kita paham yang kita baca, Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, jauhkanlah antara aku dan
kesalahan-kesalahanku sebagaimana engkau jauhkan antara timur dan barat. Maka dia akan lebih menghayati. Karena pas dia membaca itu, dia betul-betul meminta kepada Allah. Saya sudah tua, sudah tidak bisa belajar. Tidak ada alasan. Makanya Islam mengatakan belajar itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai ke pemakaman. Sekarang HP di tangan. Download, kalau nggak mau beli download. Kalau mau beli. Beli buku, misalkan buku Hisnul Muslim yang di situ ada bacaan salat yang sahih. Kita lihat, kita fahami maknanya. Syukur-syukur kalau mau hafal. Jadi pas salat itu betul-betul maksimal. Ini untuk siapa? Ini untuk kita sendiri. Atau kalau yang mau sedikit lebih keren apa? Belajar bahasa Arab. Tapi tentu ini lebih butuh waktu. Yang paling enak membaca. Pas sambil nunggu pasien, pas sambil jadwal jaga begitu, baca buku. Luangkan setengah jam baca buku. Setelah itu mau main HP, mau lihat video TikTok. Ibu-ibu punya TikTok ya? Punya. Mau video TikTok? Silakan. Tapi hendaklah ada waktu untuk menambah ilmu kita, menambah keimanan kita. Di samping kita datang ke pengajian, kita juga membaca sendiri. Apalagi urusan akhirat ini untuk keselamatan kita. Nah, kalau pas malas, yang sholatnya tadi seperti ayam mematuk begitu, tips dari kami adalah ingat ketika kita sakit, kemudian pusing di kepala, kemudian pas kita ruku berat, nggak tahan lama, pas kita sujud berat, nggak tahan lama. Maka mumpung sehat, kita sholat ingat, oh kalau saya sakit nggak bisa seenak ini sujud, nggak bisa seenak ini ruku. Maka di situ maksimalkan, nikmati bacaannya, nikmati gerakannya, betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sholatnya tenang itu paling lama 10 menit. 10 menit itu kalau kita main HP nggak terasa. Bahkan 1 jam gitu nggak terasa. Tahu-tahu loh kok baterainya tinggal 3%. Mungkin kok tahu? Saya pernah mengalami. Kita semua sama. Tapi apa? Kami di sini berbagi nasihat karena Allah mengatakan fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah nasihat karena nasihat itu berguna bagi orang-orang yang beriman. Maka kalau mumpung sehat, kita maksimalkan salat kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Yang berikutnya adalah salat itu telah Allah tentukan waktunya. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat itu telah Allah tentukan waktu-waktunya. Maka hendaklah kita betul-betul menunaikan salat di waktunya masing-masing. Jangan sampai kita disebutkan sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Ma'un, ara'aital ladzina yukadzibuna bid-din. Tahukah kalian siapa orang-orang yang mendustakan agama? Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Yaitu yang pertama apa? Menyia-nyiakan anak yatim. Yang terakhir apa? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu yang menyia-nyiakan salatnya, yang lalai dari salatnya. Termasuk yang masuk kategori lalai atau menyia-nyiakan itu apa? Menunda-nunda sampai dia tidak segera salat kecuali apa? Kecuali sudah hampir masuk waktu berikutnya. Kalau orang sakit yang kemudian dia pendarahan atau maaf susah menjaga kesucian karena mungkin sering keluar air seni gitu, boleh begitu.
misalkan ada pasien yang kurang bisa menahan air seni, maka dia boleh agak menggabung sholat. Gimana? Zuhurnya agak diakhirkan, sudah mau asar, asarnya di awal begitu. Maghribnya agak diakhirkan, sholat maghrib, kemudian isyaknya di awal, bisa begitu. Tapi kalau orang sehat, hendaklah sholat pada waktunya. Apabila dikumandangkan azan, kita segera menunaikannya. Dikhawatirkan begini, sebagaimana judul, sholat itu harus full, nggak boleh bolong-bolong, bukan juga sambilan. Kenapa? Kita semua akan sadar kematian senantiasa mengintai kita. Bapak Ibu ada yang tahu kapan kita akan meninggal? Bapak Ibu mau saya dulu meninggal atau Bapak Ibu dulu? Oke. Berarti kita sama-sama enggak tahu. Maka ketika kita enggak tahu, coba pikirkan. Coba bayangkan. Kalau nanti malam kita meninggal, siap belum? Belum kan? Maka kalau waktu sholat dan kita slow gitu, santai, segera sholat. Dikhawatirkan sudah masuk waktu sholat, kita tidak segera sholat, malah nyantai-nyantai, gak lama kemudian kita dipanggil Allah, dipanggil pulang. Wahai Ahmad Ari, sekarang waktunya kamu pulang. Nama saya Ahmad Ari Pak, bukan Muhammad Ari. Tapi gak apa, asal kata Muhammad itu dari kata Ahmad, jadi masih bersaudara. Begitu. Karena kematian bisa datang kapan saja. Maka mari kita siapkan untuk menyambut kematian dengan betul-betul taat kewajiban kita kepada Allah selesai. Jangan kita kewajibannya dilalaikan tapi minta hak. Kan ada orang yang begitu. Ada yang bilang begini. Ada orang yang rela meninggalkan, melupakan zat yang maha pemberi rizki dengan alasan sibuk mencari rizki. Kan gak masuk akal. Dia rela meninggalkan Allah, zat yang maha pemberi rizki, dengan alasan sibuk mencari rizki. Wah, aku nek salat zuhur ya ora cukup waktu nih. Aku urung bali saka ngalas saka sawah. Ini apa logikanya? Logikanya enggak jalan. Kalau kata teman saya, otaknya bersih. Apa otaknya bersih? Enggak pernah dipakai. Begitu. Kita sadari salat udah wajib dan kita yang butuh. Karena itu momen ketika kita untuk betul-betul dekat dengan Allah, meminta, berdoa. Bahkan dalam salat ada tempat untuk berdoa yang paling bagus ketika sujud atau sebelum salam. Maka di antara doa yang kita panjatkan sebelum salam apa? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam. Wa min adzabil qabri, dan dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya, dan dari fitnah kehidupan, wal mamat, dan nanti setelah meninggal. Wa min syarri fitnatil masihid dajjal, dan dari kejahatan fitnah dajjal. Fitnah dajjal itu luar biasa. Karena bisa menghidupkan orang mati, bisa mematikan orang hidup, macam-macam. Yang tidak bisa begitu saja, Panji Gumilang itu banyak pengikutnya. Yang hanya pandai orasi,